Oke. Salah. Ini yang berikut. Itu dibuang dulu. Sekarang Pak, hari ini ngapain Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama teman-teman PCNO, Pak Fatah dan yang lainnya, dan juga MBCNO Kradenan. Ini ada LPPNO, MBCNO Kradenan, Kadang Tani Sarwatulus, panen perdana beras sehat organik. Nah, ini kita sangat apresiasi dari Pemkab atas upaya untuk para petani ini, khususnya dari NU ini mau untuk berorganik. Semoga ini langkah ini ditiru yang lain, dan nanti kita juga ingin merasakan ini beras sehat, manfaat untuk kesehatan, dan nanti kita gerakkan untuk bisa dipasarkan lebih jauh lagi. Ini bagus ya, hasilnya juga bagus. Pak, mungkin kenapa organik Pak digerakkan lagi daripada kimia gitu? Pertama kita juga ingin menyuburkan tanah kita ya, biar tanah kita yang sudah terlalu lama mengkonsumsi kimia ini disehatkan kembali dengan program pertanian organik ini. Dan ini nanti secara masif kita minta NU untuk menggerakkan se-kabupaten ya, ada 16 kecamatan. Tentunya ini pionirnya ini dari Kradenan. Terima kasih untuk teman-teman Kradenan ya, Pak Lurah, Pak Ketua, Pak Camat dan yang lainnya yang sudah ikut mendampingi ini. Semoga nanti menjadi inspirasi untuk kecamatan-kecamatan lain. Kesadaran masyarakat Pak terkait pupuk organik ini gitu Pak, daripada kimia gitu, ada kesadaran masyarakat sendiri? Kesadaran gitu, masyarakat udah cukup tinggi, istilahnya respon sekarang ini sudah pola hidup masyarakat ini kan pengen juga sehat. Nah, kalau umpamanya punya gula atau punya yang lainnya, kalau mengkonsumsi yang organik ini saya kira nanti akan lebih aman, lambat laun penyakit yang diderita ini bisa membantu untuk menurunkan kadar gula ini. Kalau untuk pupuk saya sendiri, pupuk atau pestisida yang digunakan gitu Pak? Pupuknya ini produksi teman-teman sendiri, jadi teman-teman NU ini lewat lembaga pertanian NU ini memproduksi pupuk organik ini, Pak Zul ini yang membimbing ini, dan ini dilatih untuk seluruh kecamatan. Gitu. Atau mungkin kelangkaan pupuk sendiri yang terjadi? Sebenarnya kalau dengan menggerakkan organik ini, dengan adanya pupuk langka ini bisa teratasi ini ya. Jadi petani tidak tergantung dengan produk pupuk langka. Yang penting didampingi, nanti dari dinas kita minta untuk juga mendampingi agar semangat bertani organik ini tumbuh. Tentunya komunitas-komunitas pertanian organik yang ada ini kita akan data, kita kumpulkan dan dibina benar. Kalau perlu nanti kita sertifikatkan, sertifikat organik. Biar kedepannya kita orientasinya tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tapi untuk ekspor atau untuk pasar-pasar Jakarta itu kan masih sangat butuh sekali. Dan kita minta nanti dari PBNO untuk mendukung ini pertanian organik yang digerakkan oleh teman-teman NU di Blora. Oke, siap. Ini sejak kapan mau organik? Kenapa beralih organik gitu Pak? Ya, awalnya kita bergerak mulai dari MBCNO Kedung Tuban. Jadi sampai saat ini di Kedung Tuban sudah 3 kali tanam Pak Bupati. Jadi berasnya juga sudah dikonsumsi di Kedung Tuban dan sekitarnya. Bahkan saya sendiri sudah sejak panen pertama November 2020 kita sudah mulai panen pertama. Nah kemudian kita bergulir di MBC atau di kecamatan di MBCNO di kecamatan-kecamatan yang lain. Termasuk alhamdulillah di Kradenan ini responnya sangat bagus sekali. Ini sawah yang kita panen ini adalah sawahnya Pak Kades Mendenrejo. Nah ini kami sangat terima kasih sekali Pak Bupati, Pak Kades. Jadi nanti akan sangat mendorong yang lain-lain di MBCNO Kradenan ini. Semuanya sekitar ada 14 titik demplot bertani organik ini. Jadi antusiasnya luar biasa. Kalau di total kira-kira ya sampai 6 hektaran lah. Nah ini sudah pada panen. Ini beberapa yang sebelumnya kemarin sudah pada panen. Nah ini kita berkesempatan bersama dengan Pak Bupati tentu akan kita kembangkan di tempat-tempat lain juga.
Mungkin ada perbedaan dari kimia ke organik gitu, Pak? Sangat berbeda karena saya sudah mengkonsumsi lama. Ibaratnya lauknya nggak usah mahal-mahal, itu sudah nikmat sekali. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Ini sudah banyak testimoni, betul. Kalau untuk Iya. hasilnya sendiri Pak? Kenapa? Hasil. Dari Hasilnya begini, memang kita faktanya begini. Kalau baru pertama kayak Pak Kades ini, pertama seperti ini memang belum maksimal karena tentu ada transisi pola ini yang dialami oleh tanah lahan yang ada. Tetapi nanti lambat laun hasilnya akan melimpah. Saya yakin dan sudah banyak. Bahkan pola tanam yang ketiga itu sudah melebihi kemarin di Wado, maaf. Di Wado itu pola tanam baru yang kedua. Tanam yang kedua itu sudah per hektarnya mencapai 8-9 ton. Nah, ini nanti kalau sampai beberapa tahun kita pakai organik terus, kita sabar pakai organik akan melebihi yang konvensional. Kalau untuk Hasilnya. mungkin ketergantungan pupuk gitu Pak, nggak ada ya Pak? Ya kalau sudah Kalau bisa kimia bikin gitu. sendiri, bahan kohenya ada di sekitar kita. Ini daun mimba ini banyak sekali, kerajinan luar biasa ini. Sangat ini teman-teman senang sekali karena bisa bikin sendiri. jenis padinya Pak mungkin Pak yang cocok Jenis di- padinya semuanya bisa dengan pola Ini tanam Impari organik. 32 ya? Kalau ini Impari, nah Impari 32 betul. Nah, dan semua jenis varietas itu kalau ditanam secara organik, insya Allah akan berubah menjadi lebih empuk. Kisarannya per kilo berapa ya? Kalau maju 15 ya Pak? Iya, Beras. nggak sampai Yai. Jadi yang penting gini Pak Bupati, yang penting Kilonya berapa? yang penting kita ada selisih lah, paling tidak 3.000 dari yang beras biasa, gitu kan, beras sehingga kimia gitu ya. ada nilai untungnya lah. Nah, gitu kan. Jadi Sejak kapan sadar gitu? Masa ada kesadaran dari kimia ke organik? sebenarnya kita sudah ya sekitar 3 tahunan ini. Cuma memperkenalkan, menyadarkan itu saya kira tidak mudah. Merubah pola itu. Merubah pola ini karena ya maaf ya petani kita kan kita semua kan masih suka yang lebih cepat dan lain sebagainya, instan dan sebagainya. Quote-nya ini. Tapi kalau organik itu memang kita harus sabar, harus perubahannya memang harus kita ikuti gitu. Oke. Yeah. Pak Tani